Halo, perkenalkan saya Marlene Didiata Memori. Pada video kali ini adalah video kedua tentang margin, di mana kita akan membahas beberapa contoh dari penggunaan margin. Setelah tadi kita mempelajari tentang penulisan margin secara individu, di sini ada properti yang digunakan untuk menyingkat penulisan margin. Jadi margin yang kita tuliskan nanti memiliki satu baris, di mana satu baris tersebut sudah diisi oleh value-value dari masing-masing sisi margin. Properti penyingkatan ini bertujuan untuk menentukan semua properti margin ke dalam satu properti. Properti yang digunakan bernama margin. Di sini ada 4 contoh yang menjelaskan lebih lanjut. Untuk contoh pertama, kita menuliskan penyingkatan margin dengan 4 value. Penulisan ini kita dapat tuliskan dengan cara menuliskan value pertama, yaitu value dari margin top. Selanjutnya diikuti dengan margin right, margin bottom, dan juga margin left. Untuk contoh 2, penyingkatan margin dengan 3 nilai. Jadi 3 nilai ini kita tuliskan apabila kita ingin menerapkan penulisan margin dengan sistematika penulisan. Yang pertama adalah margin top, diikuti margin right dan left, yaitu 50 pixel, dan yang terakhir adalah margin bottom, 75 pixel. Selanjutnya kita akan bahas contoh ketiga, bagaimana menuliskan penyingkatan margin dengan 2 nilai atau 2 value. Jadi cara penulisannya yaitu kita akan berikan nilai yang sama pada 2 sisi yang berbeda. Yang pertama adalah margin top dan bottom diberikan value 25 pixel. Selanjutnya margin right dan margin left diberikan value 50 pixel. Jadi nanti dalam properti marginnya kita hanya tulis 2 value di dalamnya. Dan yang terakhir adalah penyingkatan margin dengan 1 value, di mana 1 value ini akan kita terapkan pada semua sisi margin, sebesar 25 pixel. Kita akan masuk pada pembahasan berikut tentang nilai otomatis pada margin. Nilai otomatis pada margin ini digunakan untuk mengatur atau memusatkan elemen secara horizontal di dalam wadahnya. Nah, elemen ini akan mengambil lebar yang ditentukan, dan ruang yang tersisa akan dibagi rata antar margin kiri dan margin kanan. Di sini sudah ada contoh di dalam tag div, diberikan lebar 300 pixel, marginnya auto, dan bordernya ini 1 pixel solid dan warnanya merah. Nilai otomatis di sini terletak pada margin dengan value auto. Kita akan masuk pada pembahasan nilai yang diwarisi. Margin dari satu elemen mewarisi margin lain dari elemen induknya. Nah, di sini ada contoh di tag paragraf pada kelas Excel 1 akan diwarisi margin dari elemen induknya. Kita akan lihat pada contoh di website W3School. Kita lihat pada penulisan kontennya. Di sini dalam tag div ada paragraf dengan nama kelas EX1, di mana kelas EX1 dalam paragraf ini dia akan mewarisi margin sebesar 100 pixel dari tag div. Mengapa diwarisi margin sebesar 100 pixel? Karena digunakan fungsi inherit. Jadi fungsi inherit ini dia akan memberikan ukuran margin sesuai dengan elemen induknya. Nah, elemen induknya di sini adalah tag div. Yang berikut adalah menciutkan margin. Margin atas dan bawah dapat diciutkan menjadi margin tunggal. Dan ini tidak berlaku pada margin kiri dan kanan. Pada contoh ini dijelaskan bahwa elemen H1 memiliki margin sebesar 50 pixel. Sedangkan elemen H2 memiliki margin sebesar 20 pixel. Total antar margin 1 dan margin 2 adalah 70 pixel. Namun, karena margin runtuh, maka margin yang akan dihasilkan adalah 50 pixel. Demikian pembahasan kita tentang margin, jadi dapat disimpulkan bahwa
Ada 5 properti margin yang kita bisa gunakan. Yang pertama ada properti dengan nama margin, digunakan untuk menyingkat penulisan properti margin ke dalam suatu deklarasi. Yang kedua ada margin bottom, untuk mengatur margin pada sisi bawah elemen. Yang ketiga margin left. Di sini kita sudah sampai pada penghujung video, di mana kita dapat simpulkan bahwa ada 5 properti yang kita bisa terapkan pada margin. Yang pertama, properti dengan nama margin, digunakan untuk menyingkat semua penulisan margin ke dalam satu deklarasi. Yang kedua, margin bottom, digunakan untuk mengatur margin pada bagian bawah elemen. Yang ketiga, margin left, mengatur margin pada sisi kiri elemen. Yang keempat, ada margin right, mengatur margin pada sisi kanan elemen. Dan yang terakhir adalah margin top, untuk mengatur margin pada sisi atas elemen. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Pada video berikut, kita akan membahas tentang CSS padding.